Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan pada saat ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini adalah hidup berproses bersama Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita tahu seorang petinju yang bernama Chris John. Suatu ketika Chris John ini didatangi oleh penggemarnya, dan penggemar itu berkata kepada Chris John, Chris, Anda ini sungguh beruntung. Hanya dengan bertinju di ring selama beberapa menit saja, Anda bisa meraup bayaran yang sangat tinggi. Mendengar kata-kata itu, lalu Chris John tercenung sesaat. Penggemar itu nampak-nampaknya tidak mau tahu bahwa sejak masih belia, Chris John ini sudah menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik yang sangat berat. Dulu ketika masih remaja, kawan-kawan seusianya bermain, bisa kesana kesini, bisa bersuka-suka. Tetapi Chris John ini sudah berpeluh karena dia harus berlari mengitari alun-alun kota Banjarnegara selama bertahun-tahun. Hari-harinya dihabiskan untuk berlatih tinju, hingga ia juga ikut berproses, mulai dari kelas amatiran hingga akhirnya dia sampai ke ring tinju profesional, menghadapi lawan yang sangat berat, berpeluh, kadang juga harus berdarah-darah di ring tinju. Dan akhirnya Chris John ini menjadi petinju yang begitu tangguh dan menjadi juara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang dulunya kecil, tetapi ketika diproses secara terus-menerus dan proses itu dijalani dengan setia, hingga akhirnya bisa menjadi besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi di dalam firman kita pada saat ini mengajarkan kepada kita
bahwa hal yang kecil itu bisa diubah menjadi sesuatu yang besar. Biji sesawi yang sangat kecil itu, apabila sudah berproses, lalu tumbuh, berkembang, bisa menjadi pohon. Namun ketika pohon itu sudah berdiri, nampak-nampaknya pohon itu juga harus menghadapi proses yang selanjutnya, yakni kadangkala harus diterpa tiupan angin yang besar, demikian juga cuaca yang tidak menguntungkan. Tetapi ketika pohon itu tetap berdiri, maka banyak burung yang datang ke pohon itu dan bersarang di pohon itu. Demikian pula dengan ragi yang hanya sedikit dapat mengkamirkan seluruh adonan. Ragi supaya bisa bercampur dengan adonan itu harus digerus atau mungkin ditumbuk atau mungkin dihancurkan, diremas-remas sehingga akhirnya bisa merata di dalam adonan, dan adonan itu siap untuk dibuat roti. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini menunjuk kepada satu proses yang harus dijalani dalam mencapai sesuatu yang besar dalam hidup orang percaya, yaitu janji tentang kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Dan di dalam proses yang harus dijalani, orang percaya tentu harus menghadapi satu kondisi yang tidak mudah. Bukan melewati jalan yang tanpa hambatan, bukan melewati jalan seperti jalan tol, tetapi orang percaya harus melewati jalan yang berliku, melewati jalan yang sempit, jalan yang sulit. Tetapi ketika terus berjalan di dalam proses itu dengan setia, maka sampailah kepada janji Tuhan, yakni kemuliaan bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekian waktu yang lalu mungkin kita juga pernah mendengar berita di daerah Jawa Timur, seorang tukang parkir yang bisa menabung dengan uang receh semua, jadi tidak ada uang kertasnya. Mulai dari sedikit demi sedikit ada sisa uang receh, dia kumpulkan, dia tabung di satu bumbung untuk menampung uang receh itu. Puluhan tahun dia dengan setia terus menabung dengan uang receh yang dia dapatkan. Lalu setelah sekian puluh tahun, tabungan itu dibuka, dan ternyata uang yang sudah dikumpulkannya itu sangat banyak, dan uang receh itu ternyata cukup untuk membeli motor atau mungkin mobil. Saudara-saudara, dari cerita ini kita memperhatikan bahwa dari hal yang kecil, tetapi ketika proses itu terus dijalani, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia, ini merupakan satu proses yang harus kita jalani. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu Saudara, proses yang kita jalani di dunia ini enak atau sebaliknya? Nyaman atau sebaliknya? Memang saudara-saudara, yang disebut berproses itu ternyata tidak mudah. Di dalam proses perjalanan kita, suatu saat kita mengalami yang disebut sakit. Inilah satu proses. Kita juga mengalami satu kegagalan di dalam hidup kita. Inilah satu proses. Saat hidup kita menghadapi banyak pergumulan, ini juga satu proses. Saat hidup kita menghadapi krisis, ini juga satu proses yang harus dijalani. Saat menghadapi tekanan,
bertubi-tubi persoalan. Ini juga satu proses. Bahkan dalam proses itu, ibarat kita sering menghadapinya dengan sakit, menghadapinya sampai berdarah-darah. Di dalam istilah Jawa disebut dengan istilah gebes-gebes. Karena proses yang harus dijalani itu seakan begitu berat. Tetapi saudara-saudara, sekalipun proses yang dijalani itu berat, mau tidak mau harus kita jalani dengan setia sebagai orang percaya. Mengapa saudara? Kita harus menjalani proses kehidupan kita dengan setia. Karena kalau kita setia menjalani proses hidup dengan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, kita jalani proses hidup itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan diberikan satu kekuatan. Kita diberikan ketekunan, kita diberikan kesabaran. Sehingga pada akhirnya damai surgawi itu kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan akan digenapi oleh Tuhan kelak ketika kita sudah bersamanya di dalam kerajaan Allah. Selamat menjalani proses hidup bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.